ternyata aku keluar darah banyak banget kayak mens ya bun, tapi nggak ada lendir ya, cuman darah. Halo bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Nita Dewi. Oke bun, di video kali ini aku tuh bakal sharing ke bunda-bunda, cerita lah ya pengalaman kehamilan aku di anak pertama. Tapi sebelum itu, bunda support aku dengan cara di like dan di subscribe video ini ya bun. Oke bun, langsung aja ya bun, aku bakal cerita tentang pengalaman kehamilan aku mengalami pendarahan yang begitu banyak ya bun. Jadi anak pertama aku itu dari trimester 1 awal sampai trimester 1 akhir itu mengalami plek dan pendarahan. Tapi alhamdulillah udah lulus ya bun, di trimester pertama itu udah lulus. Pas 16 week aku USG ternyata nggak kenapa-napa, janinnya ada, janinnya hidup, janinnya berkembang dengan baik bun. Jadi waktu itu di trimester kedua itu nggak kenapa-napa bun. Jadi aku ngerasa kayak orang hamil pada umumnya gitu ya, udah nggak mual, terus makan udah banyak, pokoknya nyemil pokoknya gitu ya. Terus sekitar usia 20 mingguan, 20 ke atas lah ya, itu tuh aku malah keluar darah banyak banget, kayak menstruasi, kayak deres banget. Aku nggak tahu itu apa ya, karena kan aku udah kayak ngelewatin trimester pertama gitu ya, jadi udah ngelewatin masa kritis kehamilan gitu ya bun. Aku ngerasa kayak mungkin nggak akan mungkin lagi nih keluar darah gitu ya. Ternyata aku keluar darah banyak banget kayak mens ya bun, tapi nggak ada lendir ya, cuman darah cair gitu, kayak darah mens aja bun, nggak ada lendir. Kalau di trimester pertama itu ada darah beserta lendir. Kalau di trimester kedua itu aku darah full, sepembalut tuh darah kayak head gitu. Jadi sekalinya keluar darah tuh bener-bener full sepembalut bun. Aku langsung takut kan, terus aku langsung datang ke dokter SPOG, dicek, ternyata aku mengalami placenta previa. Tapi placenta previa itu yang aku alami itu nggak menutup seluruh jalan lahir ya bun, masih setengahnya. Placenta previa itu apa ya bun? Jadi placenta previa itu si ari-ari janin itu menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Nah, yang aku alamin itu, anak aku itu setengah, menutupi setengah jalan lahir, jadi nggak menutup semua jalan lahir. Setahu aku kalau misalkan didiagnosa placenta previa tapi sudah menutupi seluruh jalan lahir, itu kemungkinan tidak bisa lahiran dengan normal, harus disesar. Pas anak aku itu masih di samping gitu bun, harusnya kan ada di atas nih si ari-ari nih, si bantalnya itu malahnya ada di pinggir, di deket si jalan lahir. Terus setelah itu aku tanya ke dokter baiknya kayak gimana, terus kata dokter ya udah diupayakan aja untuk istirahat dulu. Terus nggak ada obatnya juga nih bun, seingat aku nggak dikasih obat sama sekali. Makanya aku bingung ini gimana cara meredakan si pendarahannya ini. Ternyata pas aku ngalamin itu, ternyata aku keluar darah kalau aku tuh banyak gerak bun. Jadi kalau misalkan aku jalan terlalu lama, itu tuh bakalan keluar darahnya tuh banyak. Tapi kalau aku cuma jalan-jalan kayak dari kamar ke dapur kayak gitu-gitu enggak sama sekali. Tapi kalau aku udah jalan keluar, itu keluar darahnya tuh banyak banget. Tapi meskipun kayak gitu tuh aku ngerasa kayak worry terus ya, kata dokter kan nggak kenapa-napa, tapi aku tetap worry bun. Terus aku langsung kontrol lagi, jadi aku tuh seminggu sekali mungkin ada ya dikontrol lagi. Tapi kata dokternya nggak kenapa-napa. Saat itu aku ikhtiar bun, aku ikhtiar biar si plasentanya tuh naik gitu ya, nggak di situ terus gitu, pengennya tuh naik gitu. Aku tuh ikhtiar, yang pertama tuh aku tuh makan telur rebus bun, putihnya aja. Aku makan telur rebus putihnya aja tuh sehari bisa 5 atau 6 ya bun, itu sampai enek. Terus yang keduanya aku minum asam folat. Terus yang ketiganya aku tuh banyakin sujud bun. Jadi pas anak bayi aku yang ini itu tuh udah 25 minggu apa ya, itu tuh posisinya udah sempurna bun, kayak kepalanya udah di bawah gitu. Pokoknya udah 4 bulan pun kayaknya udah di bawah sih setahu aku, karena aku banyakin sujud gitu bun. Terus yang ketiganya aku tuh afirmasi ke anak aku, janin aku. Jadi aku bilang ke bayinya, yuk dek tarik si plasentanya biar ke atas, biar kamu bisa lahiran normal gitu. Aku sih mikirnya pengen lahiran normal gitu ya, karena pengen tahu kayak gimana sih lahiran normal kayak gitu ya. Tapi
Tapi kan kita nggak bisa maksain ya bun, kalau kita nggak bisa lahiran normal kita nggak boleh egois ya. Apapun yang terbaik pokoknya, mau lahiran normal atau sesar, pokoknya kita harus terima gitu. Yang penting kita sama bayi kita selamat gitu ya. Terus waktu itu alhamdulillah itu di sekitar 30 minggu mungkin ya, 32-an itu alhamdulillah aku USG lagi, itu si plasentanya udah naik bun, jadi aku bisa melahirkan dengan normal bun. Benar bun, aku nggak keluar darah lagi dari 32 minggu sampai ke 40 minggu tuh aku nggak sama sekali keluar darah. Pokoknya alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Tapi mungkin itu cobaan ya bun, karena cobaan kalian kan beda-beda. Kalau aku ya kayak gitu, dan itu ikhtiar aku. Mungkin itu aja ya sharing kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe video ini ya bun, biar aku bisa terus sharing ke bunda-bunda tentang persoalan kehamilan. Terima kasih bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.